Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kepada segenap ummahat dan akhwat wa banat rahimani wa rahimakumullah. Seperti maklum adanya bahwa banat putri-putri kita selama mereka masih dalam tanggung jawab orang tuanya perlu dan sangat membutuhkan yang namanya nafkah, infak terhadap mereka untuk kepentingan belanja dan hajat mereka. Maka secara umum Allah menjanjikan bahwa anfaqtu min syai' fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apapun nafkah yang kalian keluarkan pasti akan Allah ganti, dan Dia sebaik-baik yang memberi rizki. Maka pemberian nafkah kepada banat salah satu pintu rizki untuk kedua orang tuanya, dimudahkan dan dibukakan oleh Allah rizki mereka, sehingga dengan itu orang tuanya mendapat kecukupan dengan rizki yang Allah berikan karena pemberian nafkah mereka kepada putrinya, anak-anak mereka. Dan itu pula sedekah seperti yang Rasulullah SAW yang di Bukhari Muslim, idza anfaqa ar-rajul ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sadaqah. Jika seseorang berinfak, memberi belanja kepada keluarganya selama dia ihtisab, mengharap pahalanya di sisi Allah, maka itu bernilai sedekah, nilai sedekah untuknya, berpahala bagi seorang hamba. Dengan itu maka hendaknya orang tua dalam ini baik bapaknya ataupun ibunya jangan merasa keberatan, jangan merasa terbebani dengan mungkin banyaknya atau ada saja permintaan putra ataupun putrinya. Ya namanya mereka anak butuh orang yang membelanjai mereka, dalam hal ini orang tuanya, untuk jajan, untuk beli makanan, apalah pakaian mereka dan semisalnya. Itu fadilah dan yang Allah janjikan bagi mereka. Hendaklah diingat apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat itu nilai. Baik, salaf sangat memahami tentang pentingnya
dan fadilah keutamaannya memberi belanja dan nafkah kepada yang membutuhkan, terutama yang lemah, tidak mampu mencari nafkah sendiri. Antara lain di share dalam satu hadis disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat mulia, kanat lahu dar tasaddaqa biha ala mawali. Abu Hurairah punya rumah yang kemudian beliau jual, dan itu beliau gunakan untuk menafkahi mawali. Mawali anaknya adalah para dulunya budak beliau, kemudian dimerdekakan jadi orang bebas. Selama jadi budak tentunya kan makan, minumnya, tempat tinggalnya tanggung jawab tuannya. Tapi begitu dimerdekakan ya sudah, dia jadi orang bebas seperti yang lain. Hidupnya tanggung jawab dia sendiri, kopi para budak-budak yang merdeka itu. Kalau Abu Hurairah sendiri juga bukan sahabat yang kaya atau berkecukupan. Radhiyallahu anhu, beliau lakukan karena mengharap pahala dan fadilahnya di sisi Allah. Yang kedua, riwayat Aziz bin Abi Rawad ketika tanya kepada Ikrimah. Ikrimah kita tahu murid senior Ibn Abbas, ulama besar, murid besar dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ikrimah ditanya oleh Abdul Aziz bin Abi Rawad, engkau tinggal negeri Haramain, Mekah, sampai ke Khurasan. Dari perjalanannya begitu jauh dan lama. Khurasan belahan Rusia sana, Soviet. Dari Mekah sampai Soviet di zaman itu belum ada kendaraan yang seperti zaman kita, pesawat atau yang naik mobil, panas terik matahari. Ketika beliau ditanya kenapa engkau lakukan itu pengorbanan begitu berat, perjalanan Mekah sampai Khurasan Rusia sana, kata beliau, ana asa ala banati, itu aku lakukan karena aku mencari nafkah untuk putri-putriku, untuk mencukupi nafkah dan kebutuhan putri-putri beliau rahimahullahu ta'ala. Kata Abu Musa Ibn Yasar rahimahullah, aku melihat Ikrimah ini dari Mekah datang ke Samarkand. Samarkand di zaman itu, kalau sekarang wilayah yang namanya Uzbekistan atau dekat-dekat situ, jauh dari Mekah sampai ke sana. Kata Abu Musa bin Yasar, aku melihat Ikrimah datang ke Samarkand membawa 2 karung kain sutra. Dan itu beliau jual belikan, mungkin karena harganya bagus di sana, jadi dibutuhkan orang. Asyahid, menempuh perjalanan yang begitu jauh, capek letih, panas terik matahari, mungkin untuk bulan antar benua di Mekah sana sampai Rusia. Sedemikian rupa beliau berjuang, berkorban untuk menafkahi putri-putrinya, anak-anaknya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Makanya kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, la yaga'
موقع الكسب على العيال syai, mencukupi keluarga, dalam ini kalau seorang laki ya istri dan anak-anaknya. Ya, secara umum, kalaupun seorang ummahat mungkin dia bekerja, banting tulang, menjahit, jual makanan atau misalnya membantu untuk demi menafkahi anak, biaya sekolahnya, biaya pengobatannya kalau sakit, biaya belanjanya, pakaiannya, dan lain-lain. Membelanjai mereka, kata Ibnul Mubarak, itu tidak ada yang menandinginya pahala dan keutamaannya. Artinya itu amalan yang sangat afdal, tidak ada yang menyamainya dari fadilah dan keutamaannya. Saat Ibnu Mubarak bahkan jihad pun fisabilillah, kata beliau, bahkan jihad pun fisabilillah. Artinya kalau dibandingkan dengan jihad, itu mencukupi dan menafkahi anak, buah hati dan jantung hati kedua orang tuanya. Imam Zaid Ibn Abi Zarqah rahimahullah pernah mengatakan, lama 50 tahun aku tidak pernah minta bantuan kepada siapapun, menjaga kehormatan dirinya. Lalu beliau katakan, wa idza kana lirrajul iyal wa khafa ala dinihi falyahrub. Maka jika ada seseorang yang punya tanggung jawab, orang yang harus dia cukupi nafkahnya, keluarga, maka dia takut terhadap agamanya, hendaklah dia lari. Artinya takut dari agamanya, takut kalau kebutuhan nafkah membelanjai anak atau istrinya, kalau seorang suami, membuat dia bisa berbuat haram, korupsi atau yang lainnya, minta-minta ke orang, mungkin orang tua disiki oleh syaitan, kamu punya anak, anakmu banyak, kebutuhannya ini itu, untuk kepentingan mereka, layak untuk kemudian kamu mengemis, minta-minta bantuan ke sana kemari, itu yang dimaksud. Khawatir terhadap agamanya, maka hendaklah dia menghindar dari semua itu. Cukupi anakmu, nafkahi mereka dengan apa yang kamu mampu. Sebisa mungkin berjuanglah. Mereka ada yang sampai safar, walaupun itu arahnya kepada lelaki. Kalau sampai seperti itu, punya abahnya sana sampai ke Rusia, jalan itu. Tapi intinya perjuangan orang tua. Ibunya juga mungkin membantu, banting tulang, capek untuk bisa demi mencukupi kebutuhan dan hajat nafkah anak-anak mereka. Termasuk riwayat yang tersebutkan dalam hal ini bahwa Muhammad ibnu Abdul Wir meriwayatkan bahwa muadzin Bishr ibnul Harith meriwayatkan, aku pernah bermimpi bertemu
bertemu atau melihat Bishr ibn al-Harith dalam mimpiku. Maka aku tanya, beliau telah meninggal tentunya Bishr, bagaimana dirimu, seperti apa keadaanmu, apa yang Allah lakukan terhadap dirimu? Maka jawab Bishr, Allah mengampuni aku. Lalu aku tanya kembali beliau, apa yang Allah lakukan kepada Ahmad ibn Hanbal? Jawab Bishr dalam mimpinya, Allah juga ampuni beliau. Lalu aku tanya kembali Bishr, apa yang Allah lakukan terhadap Abu Nasr At-Tammar? Imam Abu Nasr At-Tammar rahimahullah. Jawab Bishr, hayhat daka fi idliyin. Oh, sangat jauh kalau kamu bandingkan dengan Abu Nasr At-Tammar. Abu Nasr At-Tammar itu di posisi derajat yang sangat tinggi, tapi idliyin. Maka ditanya ulang Bishr muadzinnya, lalu apa yang dilakukan oleh Abu Nasr At-Tammar sehingga dia dapati apa yang kalian berdua tidak dapati? Jawab Bishr, bifakrihi wa sabrihi ala bunayyatihi. Itu karena kesabaran beliau terhadap kemiskinannya. Serba kurang hidupnya, tapi beliau bersabar dan tetap berjuang untuk mencukupi nafkah putri-putrinya. Karena itu tetap bersabar dengan segala kekurangannya, dan tentunya banting tulang itu dari orang tua. Bagaimana dengan itu mencukupi nafkah belanja yang diminta atau dibutuhkan putri-putrinya. Itu beberapa riwayat dari salaf yang menjelaskan kepada kita pentingnya, fadilahnya, keutamaan orang tua yang menafkahi dan membelanjai anak. Jika itu kita ingat, kita sadari, banyak membantu untuk meringankan dalam tanda kutip beban. Ada orang tua kadang merasa terbebani, ada saja anak sebentar minta ini, sebentar minta itu, ya namanya anak. Sebentar sakit, dokter, biaya obat, sebentar pendidikannya, biaya sekolahnya, ya pakaiannya, segalanya. Hendaklah orang tua mengingat bahwa itu semua tidak akan sia-sia, pasti akan Allah ganti, Allah dan pahala besar di sisinya, dan itu membuka pintu rezeki bagi mereka sendiri. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang terbatas ini. Semoga yang ringkas ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillah rabbil alamin. Nah.